Agar Bab mendapat update novel dari 3356. kami, tolong Victor tertegun di-subscribe. sejenak. Dia tidak menyangka orang di depannya ini berani membandingkan dirinya dengan anggota Front Cataclysmic, dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit marah di dalam hatinya. Kemudian, dia berkata dengan bangga, kami adalah organisasi tentara bayaran yang telah mengumpulkan tentara bayaran top dunia. Dan banyak dari mereka bahkan adalah tentara yang pernah bertugas di pasukan khusus mereka sendiri. Kesenjangan ini jauh lebih besar daripada kesenjangan antara Amerika Serikat dan Zimbabwe. Charlie bersenandung dan tertawa dan berkata dengan lembut, jadi begitulah. Berbicara tentang ini, dia bertanya kepada Victor dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti. Bisakah saya meminta saran? Victor mendengus, silakan. Charlie tertawa. Karena front bencana alammu begitu kuat, mengapa mereka dikalahkan satu demi satu oleh sekelompok buta huruf, dan dengan kerugian besar? Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya kehilangan lebih dari 2.500 orang. Dan salah satunya adalah semacam jenderal pertempuran bintang 5, kan? Kamu? Victor, setelah mendengar ini, segera menjadi kesal dan dengan tegas memarahi, kamu hanya mengandalkan cara jahat dan licik untuk menang 2 kali. Akun ini, kami, Pantheon, akan menyelesaikan dengan Anda dengan bunga cepat atau lambat. Charlie tertawa, kalau begitu kami juga diterima, Anda tidak tahu. Sekarang tentara kami mengeluh tentang tangan gatal mereka setiap hari. Mereka semua ingin membunuh beberapa tentara front bencana untuk bersenang-senang. Hanya saja kamu terlalu lemah. Setelah menunggu selama berhari-hari dan tidak menemukanmu untuk meluncurkan serangan lain. Sejujurnya, Cataclysmic Front kami benar-benar sangat kecewa. Victor memarahi dengan wajah merah. Nak, perhatikan apa yang kamu katakan. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, memberimu perhatian? Apa hati kedua kamu? Saya datang ke sini hari ini untuk bernegosiasi dengan Anda, bukan untuk melihat Anda berpura-pura menjadi anak nakal. Mengatakan itu, Charlie melanjutkan dengan wajah tidak senang, mengapa kamu tidak tersesat saja? Tidak perlu berbicara antara kami dan Front Cataclysmic Anda, kami dapat terus bertarung atau terus menemui jalan buntu di masa depan. Tidak peduli apa yang kamu putuskan, kami akan menemanimu sampai akhir. Mulai sekarang, aku hanya akan berbicara dengan perwakilan tentara pemerintah. Victor tidak mengharapkan Charlie untuk berubah ketika dia mengatakan dia akan melakukannya, dan sikapnya sangat keras. Dia tahu bahwa pemimpinnya Walter, dan bahkan panglima tertinggi sendiri, tidak ingin berdamai dengan Hamid. Tetapi situasi yang dihadapi adalah bahwa Front Cataclysmic tidak dapat mengobrak-abrik mukanya dengan tentara pemerintah karena pembicaraan damai. Jika tidak, begitu pasukan pemerintah memalingkan wajah mereka, front bencana di Suriah harus melupakan pembangunan pangkalan yang akan hilang. Oleh karena itu, bahkan jika jauh di lubuk hati mereka menolak pembicaraan damai, Front Cataclysmic harus berpura-pura dan kemudian menemukan cara untuk menunda sampai setelah 5 April. Jika karena kata-katanya sendiri, pihak Hamid tidak mau melanjutkan pembicaraan dengan Front Cataclysmic dan malah berdamai dengan pasukan pemerintah, maka situasinya akan terlalu pasif. Jadi, dia hanya bisa menyatukan kepalanya dan berkata dengan wajah meminta maaf, saudaraku, kita semua adalah rekan senegaranya, kita semua mempertaruhkan hidup kita di luar negeri untuk mencari nafkah, tidak perlu menjadi tidak menyenangkan, kan? Charlie berkata dengan suara dingin, aku tidak tahan dengan rekan senegaramu yang sampah. Ketika Anda pergi keluar dan bertemu rekan senegara Anda mengejek mereka dan berbicara buruk kepada mereka, dan Anda mencari rasa keberadaan dengan menargetkan mereka. Victor adalah perwira bintang 3 di Front Cataclysmic, jadi kapan dia pernah dimarahi oleh seseorang yang mengarahkan hidungnya ke arahnya seperti itu? Namun, dia benar-benar tidak berani memelototi Charlie sekarang. Lagi pula, jika dia benar-benar menunda pembicaraan damai karena dirinya sendiri, dia tidak mampu menanggung rasa bersalah. Jadi dia harus meminta maaf sambil tersenyum. Ya, ini benar-benar salahku, aku minta maaf padamu. Terutama Front Cataclysmic kami benar-benar memiliki beberapa kerugian besar, jadi saya memiliki sedikit api di hati saya. Saya juga berharap Anda dapat memaafkan. Charlie menatapnya dengan pandangan menghina dan berkata dengan suara dingin, kamu ingat, di masa depan, ketika kamu pergi keluar, bersikaplah rendah hati dan lebih murah hati. Jangan mempermalukan rekan senegaranya. Kamu benar. Victor mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan bersikap rendah hati dan berperilaku murah hati. Setelah mengatakan itu, dia memaksakan dirinya untuk menanggung penghinaan, dengan wajah memohon kepada Charlie berkata, saudaraku, apa yang baru saja terjadi adalah semua salahku, aku telah mengakui kesalahanku. Jadi tolong jangan dendam dengan saya, sekarang waktunya mendesak, komandan kami dan komandan tentara pemerintah sedang menunggu, mengapa kita tidak bergegas dan pergi? Bagaimana menurutmu? Bab 3357. Padahal,
Tujuan sebenarnya dari perjalanan Charlie sama sekali bukan untuk bertemu dengan kepala tentara pemerintah. Apa yang benar-benar ingin dia lihat adalah komandan tertinggi Front Cataclysmic di Suriah, Walter, yang dikenal sebagai Raja Serigala Mata Hijau. Ingin membawa ZNN kembali ke Cina di bawah pengepungan berat lebih dari 30,000 orang, satu-satunya pilihan Charlie adalah menangkap pencurinya terlebih dahulu. Terlebih lagi, kebetulan dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk merasakan kekuatan tempur yang sebenarnya dari Front Cataclysmic, untuk melihat level seperti apa yang bisa mereka miliki. Adapun Victor, Charlie juga bisa melihat bahwa dia adalah seorang seniman bela diri yang telah membuka 2 meridian dan hampir pada tingkat seniman bela diri bintang 2. Jadi, dia menyimpulkan dari sini bahwa level menengah dan senior dari Cataclysmic Front sebagian besar adalah seniman bela diri. Alasan dia menakuti Victor adalah karena dia tidak senang dengan pria ini. Dia juga tahu betul bahwa Cataclysmic Front pasti paling takut dengan negosiasi pribadi Hamid dengan tentara pemerintah, jadi Charlie yakin dia bisa menahannya. Seperti yang diharapkan, saat ini, Victor takut Charlie akan benar-benar memunggungi dia, hampir saja berlutut di tanah dan memohon padanya. Charlie melihat wajah Victor yang rendah hati, suasana hatinya sedikit lebih baik, dan dia berkata dengan ringan, "Karena kamu bisa berubah setelah mengetahui kesalahanmu, aku akan memberimu kesempatan, ayo pergi." Victor menghela nafas lega dan buru-buru berkata, "Terima kasih, saudara." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong saudara, sebelum kita pergi, kita harus melakukan pencarian rutin pada Anda, saya harap Anda bisa mengerti." Charlie memelototinya dan bertanya dengan suara dingin, "Apa yang terjadi? Tadi pas aku minta tolong, ngomong sama aku masih, kamu, sekarang tujuan sukses jadi, kamu?" Kecepatan flip-flopnya agak terlalu cepat, kan? Kepala Victor sebesar ember, dia dengan cepat meminta maaf. "Oh, maaf, saya lalai dan ceroboh, tolong jangan tidak peka terhadap saya." Charlie dengan dingin berkata, "Ulangi." Victor sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Charlie, tetapi dia hanya bisa maju dengan bibir atas yang kaku dan berkata dengan hormat, "Sesuai dengan latihan yang biasa kami lakukan, kami harus melakukan pencarian tubuh secara rutin pada Anda, saya harap Anda akan lebih perhatian dan tidak keberatan." Charlie bertanya, "Apa? Aku akan pergi jauh ke dalam sarang harimau sendirian, apakah kalian masih takut aku akan menimbulkan ancaman?" Victor berkata dengan jujur, "Lagi pula, Anda akan bertemu dengan komandan tertinggi kami di Suriah, jadi kami harus memastikan semuanya baik-baik saja, jadi mohon bersabar." Charlie mendengus jijik, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, cari." Victor segera mengedipkan mata kedua tentara di sampingnya. Keduanya kemudian mengeluarkan detektor logam dan menyapukannya ke seluruh tubuh Charlie, memastikan dia tidak membawa senjata, belati, bahan peledak, atau bahkan pelacak GPS. Charlie tahu bahwa pihak lain akan menggeledah tubuhnya, jadi dia bahkan tidak membawa ponsel. Jadi setelah pihak lain dengan hati-hati menggeledahnya beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia menenangkan pikirannya. Kemudian, Victor berkata kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, bisakah kamu melepas topengnya?" Charlie tanpa henti menolak, "Tidak." Victor berkata dengan canggung, "Kamu tidak bisa memakai topeng untuk bernegosiasi dengan komandan kami, kan?" Charlie balik bertanya, "Apa? Anda tidak bisa?" "Lupakan saja jika saya tidak bisa. Saya tidak bernegosiasi." Victor yakin dan buru-buru berkata, Oke, kamu bisa memakainya jika kamu mau." Alasan mengapa Charlie memilih untuk memakai topeng, terutama karena dia belum mengetahui situasi Front Cataclysmic. Saat ini, jika dia mengambil risiko mengungkapkan wajah aslinya, ditangkap oleh pengintai atau perekam pihak lain, maka pihak lain dapat dengan mudah menemukan identitas aslinya. Lagi pula, sekarang teknologi pengenalan wajah telah sangat berkembang, waktu seperti ini. Untuk lebih berhati-hati. Lagi pula, dia tidak mampu melawan organisasi tentara bayaran yang terdiri dari puluhan ribu orang dengan kekuatannya sendiri. Victor melihat bahwa dia tidak bisa menangkap Charlie, tetapi sebaliknya, dia ditahan oleh Charlie sampai mati, jadi dia tidak bersikeras lagi, dan hanya berpikir untuk bergegas dan membawanya untuk memberikan pekerjaan. Bab 3358. Jadi, dia membawa Charlie dan menaiki helikopter yang telah disiapkan sejak lama dan menuju ke komando garis depan pihak lain. Setelah terbang sekitar 10 menit, helikopter perlahan mendarat di depan sebidang rumah bergerak. Kondisinya memang jauh lebih baik dibandingkan dengan tenda. Apalagi tenda dan ruang dewan kegiatan ditutupi dengan kain kamuflase. Dari langit, adalah kamuflase yang padat, sulit untuk membedakan di mana stasiun petugas.
Setelah turun dari pesawat, Victor membawa Charlie sepanjang jalan ke ruang pertemuan garis depan Fronca Tachlismic. Sambil berjalan, Charlie ditanya, "Kakak, masih tidak tahu harus memanggilmu apa? Dari mana asalmu di Tiongkok?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tanyakan apa yang harus kamu tanyakan, jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan." Gigi Victor hampir terkatup, tapi hanya bisa berkata dengan canggung, "Tidak, nanti aku harus memperkenalkanmu pada komandan kami. Kami selalu menyebut nama, kan?" Charlie dengan santai berkata, "Nama belakangku Wade, kalian memanggilku Master Wade di telepon." "Tuan Wade." Victor menatap Charlie tercengang, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, tapi setidaknya dia bisa melihat dari matanya bahwa dia tidak bercanda. Victor merasa malu di dalam hatinya, berpikir, apa-apaan orang ini? Kemampuan untuk berpura-pura benar-benar tidak pernah terdengar, tetapi juga Master Wade, divisi apa yang hebat? Tuan apa? Apa tuan yang luar biasa? Meskipun hatinya tidak senang, Victor berkata dengan hormat, "Jadi, ini Tuan Wade, senang bertemu denganmu, saya Victor Su, Jenderal Pertempuran Bintang 3 dari Front Bencana." Jenderal Pertempuran Bintang 3? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, disponsori oleh Korea? Victor bertanya dengan tatapan tercengang, "Tuan Wade." "Oh tidak, Tuan Wade, apa yang Anda maksud dengan?" "Saya tidak mengerti." Charlie berkata dengan santai, "Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah Jenderal Pertempuran Bintang 3? Izinkan saya bertanya, apakah nama Anda ini disponsori oleh grup Samsung Korea?" Victor ingin mati, menjelaskan begitu saja, "Tuan Wade, Anda terlalu pandai bercanda. Pertempuran Bintang 3 Jenderal adalah tingkat bintang Jenderal Pertempuran Front Bencana kami. Bintang 1 terendah, bintang 5 tertinggi, saya bintang 3, jadi itu adalah Jenderal Pertempuran Bintang 3. Charlie mendengarkan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berpikir dalam hatinya, Victor ini adalah seniman bela diri bintang 2. Jika seniman bela diri bintang 2 hanya dapat digolongkan sebagai prajurit bintang 3 di Fronca Tachlismic, maka apakah seorang prajurit bintang 4 harus setidaknya seorang seniman bela diri bintang 3? Atau mungkin bintang 5 harus mencapai kekuatan seniman bela diri bintang 4? Maka panglima tertinggi mereka, setidaknya, harus memiliki kekuatan seniman bela diri bintang 5 atau bahkan lebih tinggi, kan? Jika ini benar-benar terjadi, maka kekuatan Fronca Tachlismic memang mengerikan, begitu banyak keluarga bela diri di negara ini. Saat ini hanya tetua keluarga Hidia yang berhasil menerobos ke seniman bela diri bintang 4 dengan bantuan saya. Tapi Fronca Tachlismic harus memiliki setidaknya beberapa seniman bela diri bintang 4 dan bintang 4 atau lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Charlie membuka mulutnya dan bertanya, "Saya mendengar bahwa ketika kami bertempur tempo hari, tentara kami membunuh salah satu prajurit bintang 5 Anda? Kekuatan orang itu seharusnya sedikit lebih kuat dari milikmu, kan?" Victor menggertakkan giginya dan berkata, "Apa yang Anda bicarakan adalah Jenderal Pertempuran Bintang 5 kami, dia jauh di atas saya dalam kekuatan, dan merupakan salah satu yang terkuat di antara 100 atau lebih perwira perang kami." Charlie memukul bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "TSK, tampaknya bahkan kekuatan yang kuat takut pada peluru. Latihan keras setengah seumur hidup, tetapi hasilnya dibunuh oleh seorang buta huruf asli Suriah yang tidak tahu apa-apa." Kata dengan satu tembakan, "Apakah Anda mengatakan kerugian?" Ketika Victor mendengar ini, hatinya bahkan lebih marah. Dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Robin, dan sekarang dia mendengar pihak lain bersikap sarkastik tentang Robin. Dia secara alami sangat kesal. Namun, apa yang dikatakan Charlie membuatnya tidak bisa membantah. Dan selain itu, sarkasme tentang anak buah Hamid yang tidak bisa membaca dan menulis baru saja keluar dari mulutnya sendiri. Kekuatan tentara mereka sangat kuat. Jika benar-benar ada beberapa tentara dengan senapan mesin memberondongnya, dia benar-benar memiliki peluang bagus untuk melarikan diri dan saling membunuh kembali. Namun, dalam pertempuran terakhir Robin, dia dan banyak elit Fronca Tachlismic dikelilingi oleh beberapa titik api, peluru senapan mesin berat ke segala arah untuk membentuk jaringan api serbaguna. Jenis senapan mesin berat dengan kaliber 12,7 mm, bahkan seekor gajah Afrika seberat 10 ton dapat terbunuh dalam satu pukulan. Oleh karena itu, bahkan jika Robin adalah Jenderal Pertempuran Bintang 5, dia sama sekali tidak berdaya untuk kembali ke surga. Kebencian batin Victor untuk Charlie sudah mengerikan, dan hampir memaksanya untuk menahan keinginan untuk mengeluarkan senjatanya. Dia mengertakkan gigi dan membawa Charlie ke pintu ruang konferensi. Setelah itu, dia mengetuk pintu dan seseorang di dalam berbicara, "Masuk." Victor mendorong pintu masuk dan berkata kepada seorang Cina yang duduk dalam posisi tegak, "Komandan, Tuan Wade, negosiator yang dikirim oleh Hamid, telah tiba."
Bab 3359. Pada saat ini di ruang konferensi, Walter dan Panglima Tentara Pemerintah sedang duduk dengan hati di tangan mereka, sementara hati Walter merenungkan bagaimana secara halus mengganggu Hamid dan niat tentara pemerintah untuk pembicaraan damai nanti. Ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Victor, dia sedikit terkejut dan tanpa sadar bertanya, "Siapa nama negosiator yang baru saja kamu katakan?" Victor berkata dengan canggung, "Tuan Wade." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi dan berkata kepada Charlie di belakangnya, "Tuan Wade, silakan masuk." Charlie mengangguk, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dengan santai melangkah masuk. Begitu dia masuk, dia melihat Walter duduk di meja konferensi, dan ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa Walter ini memang luar biasa. Terlihat baru berusia sekitar 30 tahun, 8 saluran tubuhnya sebenarnya terbuka untuk 6. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk melihat seorang seniman bela diri yang dapat membuka 6 meridian. Kekuatan seperti itu, pada dasarnya seseorang yang dapat memalu semua anggota keluarga termasuk orang tua di Aurous Hill untuk melayaninya. Pada saat yang sama, hati Charlie tidak bisa tidak merasa bersyukur untuk Hamid. Bocah tua ini jika bukan karena bantuannya sendiri untuk hari hujan, hanya Walter ini, akan dapat dengan mudah menyusup ke markasnya, dan kemudian memenggal kepalanya. Tidak heran Front Cataclysmic mulai bekerja sama dengan pasukan pemerintah. Mereka semua menerobos, ada ahli seperti yang duduk di pucuk pimpinan. Oposisi Suriah bukan lawan. Namun, itu juga karena Hamid sepenuhnya meningkatkan pertahanan, untuk mengekang kemungkinan pemenggalan kepala Walter. Walter adalah seniman bela diri bintang 6, dan kekuatannya jauh melampaui orang biasa. Tetapi tubuh jauh dari keadaan seperti tembok perunggu. Jika benar-benar terkena jaringan tembakan senapan mesin, juga akan dipukul menjadi saringan. Kematian tragis Robin juga membuat Walter sangat ketakutan, sehingga dia tidak mengambil tindakan pemenggalan kepala terhadap Hamid. Ekspresi Walter cukup terkejut ketika dia melihat Charlie masuk, dan tanpa sadar dia bertanya, Kamu orang Cina?" "Ya." Charlie datang langsung untuk duduk di hadapannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya adalah penasihat militer Komandan Hamid dan satu-satunya wakilnya dalam pembicaraan damai ini, dengan wewenang penuh untuk bernegosiasi dengan Anda atas nama dia." Walter bingung dan bertanya, "Bagaimana Anda, seorang Cina, bergabung dengan tim Hamid?" Charlie tertawa, "Apa yang aneh tentang itu? Kami semua mencari nafkah, Anda bisa bergabung dengan Front Cataclysmic, saya juga bisa bergabung dengan Hamid." Walter mengerutkan kening pada Charlie dan berbicara, "Sejak kamu datang untuk bernegosiasi, mengapa kamu masih mengenakan topeng? Tidakkah kamu berani menunjukkan wajah aslimu?" Charlie melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada peralatan syuting di ruang konferensi. Jadi dia melepas topengnya dengan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya orang yang rendah hati. Saya tidak suka mengekspos wajah asli saya di depan orang lain." Banyak orang. Walter menatap wajahnya dan menemukan bahwa pemuda ini tampaknya berusia sekitar 25 tahun, beberapa tahun lebih muda dari dirinya, dan mau tak mau bertanya. "Saya tidak begitu mengerti, tim Hamid tidak pandai berkelahi, tetapi mereka umumnya tidak bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Anda masih muda dan orang asing, bagaimana Anda bisa masuk ke timnya dan bercampur dengan divisi militer?" Charlie tertawa, "Tentu saja, saya masuk ke divisi militer dengan kekuatan saya." Walter tertawa malu, "Saya melihat Anda hanya seorang anak laki-laki berbulu tanpa tangan. Bahkan saya tidak melihat Anda terlihat seperti seorang seniman bela diri. Kekuatan apa yang dapat Anda miliki?" Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Tidakkah Anda menemukan bahwa pertahanan Hamid sekarang telah jauh melampaui kekuatan oposisi lainnya? Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa keseluruhan teknik dan taktik Hamid sekarang telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya?" Bab 3360. Walter mengerutkan kening dan bertanya, "Dari apa yang Anda katakan, sepertinya semua ini dikaitkan dengan Anda?" "Tentu saja." Charlie mengangkat alisnya dan tersenyum, tanpa berlebihan, "Sebagian besar karena aku." Walter bersenandung dan tertawa, dan bertanya secara retoris dengan nada tidak ramah, "Jadi, sepertinya kamu seorang pengganggu, ya?" Charlie mengangguk dan berkata dengan jarinya, "Kau tahu, perencanaan taktis benteng permanen dengan lubang pertahanan kontra lereng, panduan untuk meninggalkan pangkalan di lembah dan memindahkannya ke lubang gunung. Ditambah inti strategis membangun tembok tinggi, mengumpulkan biji-bijian, dan perlahan-lahan mengklaim tahta, semua ini adalah ide saya. Dan dengan bimbingan esensi taktis ini, bahkan sekelompok orang berkaki lumpur dapat bermain jauh melampaui imajinasi. Potensi tempur orang biasa. Ini dibuat khusus untuk Hamid oleh saya. Dari 2 kemenangan besar pertama, saya benar-benar agak menggertak." Mengatakan itu, Charlie memukuli sedikit dan tertawa lagi. "Setidaknya, sedikit lebih banyak intimidasi daripada kamu."
Ketika Walter memikirkan lebih dari 2,500 anak buahnya yang tewas secara tragis dalam posisi Hamid, dia memukul meja dengan marah dan berkata dengan marah, "Nak, jangan terlalu sombong." Charlie berkata dengan gelengan kepala yang menghina, "Kamu begitu picik benar-benar terlalu tidak berarti. Kamu menanyaiku tidak cukup pengganggu. Jadi aku hanya menjawab kamu di mana aku pengganggu. Dan kamu masih kesal?" Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa di militer. Anda tidak mengerti ungkapan itu? Atau Anda bisa mengerti, tetapi tidak mampu untuk kalah? Walter tanpa sadar meraung dari mulutnya, "Aku bukan pecundang." Charlie tersenyum dan bertanya sebagai balasan, "Aduh, Anda tidak kalah? Lalu kamu ingin menembak meja dan memelototiku setelah mempermalukan dirimu sendiri? Apa ini jika tidak bisa kalah? Apakah ini jantung dari 4 raja pertempuran besar dari front bencana?" Walter tidak mengharapkan kata-kata Charlie diucapkan dengan baik, dan kata-katanya memenuhi perutnya dengan kemarahan tetapi dia tidak tahu bagaimana menyerang. Dia juga tahu betul bahwa kekalahan di medan perang adalah kekalahan. Tidak peduli taktik menjijikan macam apa yang digunakan pihak lain, itu bukan alasan kekalahannya. Dia tidak bisa bertanya mengapa anak buahmu bersembunyi di bunker, mengapa anak buahmu memasang jebakan untuk meledakkan begitu banyak saudaraku. Jika dia mengajukan pertanyaan seperti itu, dia akan benar-benar kehilangan wajahnya sendiri, dan wajah front bencana. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menunjuk Charlie dan berkata, "Oke. Anda sangat baik-baik saja. Aku akan mengingatmu." Charlie mengangguk, "Sebaiknya kau ingat dengan jelas." Pada saat ini, komandan pemerintah yang tidak berbicara di samping membuka mulutnya dan berkata, Oke, kita di sini untuk berdamai hari ini, bukan untuk bertarung, mari kita langsung ke intinya." Charlie tertawa, "Ya, mari kita langsung ke intinya. Saya akan mulai dengan tuntutan inti komandan kita untuk pembicaraan damai ini." Komandan tentara pemerintah buru-buru berkata, "Oke, silakan." Charlie berkata dengan serius, "Pertama-tama, pihak kami bersedia untuk merundingkan gencatan senjata dengan pihak Anda. Dan selama pihak Anda menyerah untuk mengepung kami, maka kami juga akan menjaga jarak dan tidak melakukan agresi dengan Anda." Ketika Walter mendengar ini, dia berkata dengan marah, "Lelucon yang luar biasa. Apakah Anda ingin kami melepaskan pengepungan hanya dengan kata-kata Anda? Atas dasar apa? Jika kami melepaskan pengepungan, apakah Anda bersedia menyerahkan senjata Anda?" Charlie tertawa, "Semua orang dewasa, jangan terlalu naif dalam kata-katamu, menyerah tidak pernah mungkin, tidak dalam hidup ini." Walter melihat Charlie mengejek kenaifannya dan berkata dengan putus asa, "Apa? Saya mengatakan kepada kalian untuk menyerah itu naif. Tetapi Anda mengatakan kepada kami untuk menyerah pengepungan itu tidak naif?" Charlie menatapnya kosong dan berkata, "Saya baru saja mengatakan bahwa artikel ini adalah yang pertama. Anda harus tahu apa arti sebenarnya dari kata pertama. Itu hanya prasyarat. Apakah Anda mengerti?" Walter tidak bisa menahan amarahnya dan dengan tegas berteriak, "Apakah Anda di sini untuk bernegosiasi atau memprovokasi?"